Ya, kemudian berikutnya adalah model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah bisnis model atau metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan penghasilan atau revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Kelayakan bisnis e-commerce pertama adalah bisnis plan. Dokumen yang merinci tujuan bisnis dan garis besar rencana pencapaiannya. Sebuah perusahaan harus mempunyai bisnis plan dan menghasilkan sebuah target yang nantinya target itu tercapai atau tidak, tercapai berapa persen, kalau tidak apa yang harus ada analisa supaya target bisa tercapai. Kemudian ada business case, dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pandangan business case, dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pendanaan untuk proyek atau aplikasi spesifik dengan penekanan utama pada justifikasi investasi yang dimaksud. Model bisnis umum e-commerce. 1. Penjualan online langsung tanpa melalui perantara. Adalah sistem tender, suatu model di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga. Pemenangnya adalah biasanya yang mengajukan harga paling rendah atau memberikan fasilitas yang memuaskan bagi pembeli. Yang ketiga adalah lelang dengan harga beli. Suatu model di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. Biasanya di sini sistem lelang akan dimenangkan oleh pembeli yang membeli dengan harga yang paling tinggi. Afiliasi marketing, suatu perjanjian di mana rekan pemasaran, perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjualan. Yang kelima adalah viral marketing, pemasaran dari orang ke orang atau mulut ke mulut, di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-teman atau orang-orang lainnya. Yaitu biasanya produk yang masih viral atau masih booming sekarang ditawarkan kepada temannya dengan beberapa testimoni. Nah, di sini disebut dengan viral marketing. Tetapi hanya pada musim tertentu saja. Yang keenam adalah group purchasing, pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. Dinamakan group purchasing karena mereka membeli dengan banyak, maka yang diharapkan oleh pembeli, mereka mendapatkan diskon karena pembeliannya adalah secara grup atau secara besar. Di sini adalah seperti ulakan. Kemudian ada yang ketujuh, lelang online. Ya, lelang online sudah saya bahas tadi di slide sebelumnya. 8. Ada personalisasi atau kustomisasi. Yang ke-8, personalisasi atau kustomisasi produk atau jasa, yaitu menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Maka banyak sekarang di marketplace, di media sosial menjual sebuah produk, tetapi di bawahnya ada tulisannya untuk warna, bahan sesuai dengan
yang diharapkan segera untuk menghubungi konsumen di nomor ini. Nah, itu sama. Itu ada modifikasi. Ternyata apa yang diciptakan oleh perusahaan belum tentu semuanya diminati oleh masyarakat. Maka diberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa memberi masukan yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, supaya tujuannya adalah barang itu dapat tersalurkan di masyarakat dengan sesuai yang diharapkan. Yang kesembilan adalah pasar elektronik atau e-market dan exchange. Pasar elektronik ini biasanya adalah Bukalapak dan sebagainya. Yang ke-10 adalah integrator. Yang ke-10 adalah integrator retail pertambahan nilai, revenue chain. Yang ke-11 adalah penyediaan layanan rantai pertambahan nilai. Ya, untuk yang terakhir di sini adalah manfaat e-commerce bagi perusahaan jangkauan global. Penggunaannya apa? Manfaat e-commerce bagi perusahaan jangkauan adalah global, menyeluruh. Yang kedua, pengurangan biaya operasional, tidak lagi membutuhkan sebuah tempat lokasi tertentu yang butuh biaya. 3, perbaikan rantai pemasok. Kita bisa memilih pemasok mana dengan harga yang murah, fasilitas yang bagus. Kemudian adalah penambahan jam buka, bisa sampai dengan 24 jam. Transaksi itu berjalan terus. Ada kustomisasi, yaitu sesuai yang diharapkan oleh konsumen tentang produk yang kita pasarkan. Ada model bisnis baru. Ya, ternyata bisnis ini harus diubah. Maka itu dianalisa dari beberapa permintaan dari masyarakat. Ternyata dengan menggunakan media elektronik kita akan bisa melihat barang mana yang sering laku. Ya, barang mana yang sering laku itu adalah menjadikan sebuah model bisnis baru. Gitu. Produk lama untuk segera diinovasi atau bahkan bisa dihapus. Ada spesifikasi vendor. Ya. Kita mempunyai mempunyai target vendor yang baik seperti apa. Kalau kita mau menjual sebuah produk barang bekas, vendornya kita tawarkan adalah bisa di OLX. Barang baru kita bisa menggunakan Bukalapak atau Tokopedia. Kemudian kecepatan time to market. Kecepatan akan lebih cepat karena setiap kita upload tidak menunggu berapa jam data atau barang produk kita sudah bisa sampai ke masyarakat. Informasi, jenis, harga, kemudian testimoni langsung bisa tersampaikan ke masyarakat tanpa harus menunggu berjam-jam. Kemudian biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah. Biaya komunikasi akan lebih sedikit. Kita tidak mengambil lagi sebuah tenaga atau sumber daya manusia yang bekerja sebagai tim marketing di lapangan, tapi tim marketing diubah menjadi tim marketing secara elektronik. Yang ketiga adalah efisiensi pengadaan. Yang berikutnya adalah meningkatkan hubungan dengan konsumen. Dengan media online, maka konsumen akan tidak ragu-ragu untuk memberikan saran dan kritik. Tetapi biasanya kalau ketemu dengan langsung memberikan saran dan kritik itu akan lebih canggung. Tapi kalau menggunakan media elektronik, orang akan bebas memberikan saran dan kritiknya. Informasi yang up to date. Ya, setiap kali produk kita ubah, maka
orang atau masyarakat atau konsumen akan cepat mendapatkan informasi yang up to date dari produk yang kita update. Yang berikutnya adalah tidak harus membayar pajak. Tidak harus membayar pajak bumi bangunan, pajak usaha. Biasanya kalau berusaha fisik ada pajaknya. Tetapi kita tidak tahu nanti kebijakan pemerintah seperti apa. Penjualan online ada pajaknya apa tidak.